Halo, shalom semuanya. Kita mau mulai mentoring hukum administrasi negaranya sekarang ya. Tapi sebelum mentoring, kita mau berdoa dulu. Boleh minta tolong Beli nggak buat pimpin kita dalam doa? Belinya kayaknya nggak ada. Boleh Hevila deh, tolong pimpin doa. Oke, tapi aku izin off cam dulu ya, soalnya lagi nggak kondusif. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau karena Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai mentoring hukum administrasi negara yang akan dipimpin oleh Bang David. Dari rangkai memberi setiap ilmu supaya ilmu tersebut dapat kami pergunakan di masa depan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Thank you, Hevila. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung aja menuju sesi mentoringnya. Boleh aku kasih ke Bang David sekarang. Cek. Suaranya udah aman, Bang. Oke. Pertama-tama selamat sore teman-teman semua, atau lebih tepatnya adik-adik PMK EVA Unpad. Sebelumnya mungkin aku kenalin diri dulu ya teman-teman semua. Nama aku David Aris, aku dari angkatan 2018, artinya sekarang semester 8 dan lagi nyusun skripsi nih. Nah, sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, kalau aku program kesusahannya itu bukan hukum administrasi negara, tapi hukum ekonomi. Cuman aku di beberapa kesempatan di kuliah, aku memang ngambil beberapa mata kuliah di program kekhususan hukum administrasi menjadi mata kuliah pilihan aku gitu. Dan terima kasih buat teman-teman pengurus PMK yang udah mengundang aku menjadi pemateri di hari ini. Karena dulu pernah ditawarin beberapa kali, tapi selalu berhalangan, dan baru bisa pada kesempatan kali ini, senang bisa kembali bernostalgia dengan PMK EVA Unpad, dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita bersama gitu. Tapi bagaimanapun nggak ada gading yang tidak retak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa penjelasan aku ada yang miss, ada yang salah, atau ada yang kurang benar, mungkin boleh nanti di akhir pemaparan kita saling mengoreksi satu sama lain gitu. Karena aku pun dalam proses belajar teman-teman semua, di mana dalam 1 minggu ini aku juga coba mengingat kembali mata kuliah Han dengan materi-materinya untuk aku bawakan pada sore hari ini. Dan aku mau minta izin juga ke teman-teman semua yang di sini, aku nanti mungkin bakal biar pemaparannya itu udah interaksi dua arah juga gitu. Kalian pengen tahu juga pemahaman teman-teman mengenai Han ini udah sejauh apa, mengingat kayaknya kalian udah 5 atau 6 pertemuan mungkin ya di hukum administrasi negara, terlepas dengan siapa. Oke, boleh dilanjut? Boleh berikutnya? Nah, untuk materi hari ini teman-teman, ini udah dibentuk oleh tim PK EVA Unpad, dibagi ke dalam 5 materi garis besar. Bisa teman-teman baca di layar. Boleh ke slide sebelumnya? Yep.
Nah, dimulai dari pengertian HAN dan bakal diakhiri dengan materi instrumen pemerintahan. Tapi sebelumnya teman-teman bahwasanya apa yang aku sampaikan pada sore hari ini itu adalah garis besarnya saja. Jadi saran aku untuk teman-teman yang ingin mendalami HAN secara lebih mendalam, biar nilainya nanti bagus, atau mungkin kalian mau ngambil PKHAN, sering-sering baca mandiri melalui berbagai sumber gitu. Tapi harapannya materi hari ini dapat menjadi trigger atau batu loncatan untuk teman-teman semakin giat baca mandiri mengenai materi-materi yang ada di dalam hukum administrasi negara ini. Ini kurang lebih ada 5 teman-teman yang mungkin bakal aku bawain sekitar setengah jam atau 40 menit ke depan. Dan sekali lagi kalau teman-teman nanti ada yang ingin mengoreksi, ingin bertanya, nanti bisa disampaikan di akhir sesi diskusi. Di akhir sesi diskusi ini. Slide berikutnya, boleh. Oke, berangkat dari hal yang paling sederhana, itu berarti kita berangkat dari sebuah pengertian ya teman-teman semua. Pada dasarnya, hukum administrasi negara itu banyak sekali pengertiannya menurut para ahli. Tapi dalam kesempatan kali ini, aku coba menguraikan pengertian HAN, itu menurut 4 ahli, yang menurut aku secara redaksional dan secara makna, itu bisa lebih mudah kita pahami. Karena ada beberapa ahli yang menguraikan pengertian HAN, itu dengan diksi-diksi yang rumit sehingga menyulitkan kita dalam memahami. Nah, kali ini aku bakal coba menguraikan 4 pengertian HAN itu terlebih dahulu. Tapi pertama-tama aku pengen nanya satu orang di sini, menurut versinya, pengertian HAN itu apa sih? Aku pengen dengar suara Evila deh. Kalau menurut aku sih Kak, HAN itu secara garis besarnya adalah negara dalam bergerak. Itu sih Kak, kalau yang aku. Oke, kalau menurut Gloria, HAN itu apa sih, Glo? Menurut kamu? Menurut aku, HAN itu pelaksanaan tugas pemerintah. Oke. Oke, secara bahasa non formal itu betul yang tadi dibilang sama Glo, dan memang kata administrasi ini kan sangat lekat ya teman-teman di kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau ke rumah sakit ngurusin administrasi, kita kalau pengen punya BPJS harus ngurusin administrasi. Kita kalau misalnya mau ngurus akta kelahiran ada urusan administrasi. Menariknya, administrasi ini ternyata menjadi nomenklatur di dalam suatu bidang hukum nih, yaitu hukum administrasi negara. Ini tidak lagi bicara di kehidupan akar rumput, tapi konteksnya udah kehidupan bernegara. Dan ini menjadi salah satu bidang hukum yang menarik, karena dia berkaitan juga pada dasarnya dengan hukum tata negara, teman-teman, yang nanti di pertengahan akan aku coba uraikan apa sih pada akhirnya perbedaan HAN dan HTN ini begitu. Nah, menurut Logeman, teman-teman, HAN itu ada hukum yang betul mengenai hubungan antara jabatan yang satu dengan lainnya, serta hukum antara jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. Sedangkan menurut Adi Saputra, HAN itu merupakan pelaksanaan tugas pemerintah oleh subjek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya yang menjadi subjek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada di tangan setiap warga negara. Nah, di dalam dua pengertian ini teman-teman bisa fokus ke kata kunci. Di situ ada kata jabatan ya teman-teman yang menurut Logeman dan yang menurut Adi Saputra, kewajiban yang tidak ada di tangan tiap warga negara begitu. Ini nanti akan erat kaitannya dengan wewenang yang akan menjadi topik materi di akhir sesi pemaparan ini. Slide berikutnya.
Nah, ini ada dua pengertian lagi, ada menurut Joko Sutono dan Van Vollenhoven. Kalau menurut Joko Sutono, Han itu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Aku ulangin teman-teman ya, hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, mungkin ini salah satu pengertian yang paling menarik juga teman-teman yang sering dipakai. Han itu suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Mungkin aku garis bawahi di bagian di frasa menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Nah, berdasarkan pengertian ini, Van Vollenhoven ingin memberitahu kita bahwasanya lapangan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara itu sejatinya dua hal yang berbeda, teman-teman. Dua hal yang terpisah. Jadi kalau aku bisa coba simpulkan, pengertiannya adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu sederhananya untuk pengertian, tapi teman-teman bisa menggali lebih jauh lagi mengenai pengertian Han ini karena di berbagai literatur sangat banyak sekali para ahli yang pada dasarnya menguraikan tentang hukum administrasi negara ini. Oke, boleh slide berikutnya. Boleh, next slide. Belum bergeser, teman-teman, operator slide-nya. Oke, berikutnya kita coba masuk sedikit ke asas-asas yang di dalam yang terdapat di dalam hukum administrasi negara. Beberapa di antaranya yang penting, teman-teman, itu ada 3. Ada asas yuridikitas, asas legalitas, dan asas diskresi. Untuk asas yuridikitas itu bahwa setiap tindakan pejabat itu tidak boleh melanggar hukum, jadi harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Sedangkan untuk asas legalitas, mungkin ini udah teman-teman pelajari ya di semester 1. Jadi apapun yang dilakukan itu harus ada dasar hukumnya. Sedangkan untuk asas diskresi, fokusnya adalah kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, misalkan itu tidak bertentangan dengan legalitas. Nah, 3 asas inilah yang sering menjadi poros di dalam kehidupan hukum administrasi negara yang mana perlu diperhatikan oleh para pejabat administrasi negara yang menempati jabatan-jabatan tertentu. Boleh, next slide. Oke, kemudian kita bicara sumber hukum administrasi negara. Aku rasa sumber hukum ini udah dipelajari juga ya, teman-teman semua di semester 1. Dan itu dibagi ke dalam 2, ada sumber hukum formil dan material. Ada yang mau coba kasih tahu aku arti dari sumber hukum material itu apa? Untuk merefresh ingatan kita. Revata coba. Ada nggak Revata? Iya, Bang. Oke. Revata masih ingat nggak tak pengertian
sumber hukum material sama formil? Kalau sumber hukum material tuh kayak jurisprudensi, perundang-undangan, kebiasaan. Kalau formil tuh mungkin lebih kayak keadaan politik, perekonomian begitu kali ya Bang ya. Oke, gak apa-apa. Coba kita yang satu lagi, Deli Caroline. Masih ingat? Mau nambahin yang tadi udah dijelasin Revata, perihal material dan formil? Atau Nadia Natania kalau ada? Ya Bang, yang kalau formil itu kayak yang menentukan bentuk atau sebab ya. Kalau material itu isi suatu peraturannya gitu mungkin. Oke, boleh diulangin, Nat? Sekali lagi. Kalau yang hukum formil itu kayaknya lebih ke yang menentukan bentuk atau sebabnya, tapi kalau material tuh lebih ke dari peraturannya. Oke, siap. Thank you Nadia atas kesediaannya menjawab. Dan Revata, thank you juga tadi. Boleh slide berikutnya. Oke, jadi tadi yang dibilang sama Nadia kurang lebih itu adalah inti dari slide ini ya, teman-teman semua, adik-adik. Tapi kita pertama bicara sumber hukum dulu ya. Itu segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat ditemukan aturan-aturan hukum. Nah, pada dasarnya ada material dan formil. Syarat material itu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, menimbulkan aturan hukum. Jadi itu dia bakal mempengaruhi isi substansinya. Sedangkan untuk yang dalam arti formal, kita bicara bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum tersebut. Nah, bagaimana rincian lebih lanjutnya bakal kita bahas di slide berikut. Boleh, next slide. Nah, yang pertama kita coba ulik yang material nih teman-teman dalam kaitannya ke hukum negara. Kalau kita bicara material itu tidak terlepas dari 3 faktor. Ada faktor historis, faktor sosiologis, dan filosofis. Mungkin secara frasa kita paham ya teman-teman, kalau historis ini berkaitan dengan masa lalu tentunya, sosiologis berkaitan dengan apa yang timbul, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dalam bermasyarakat. Sedangkan filosofi ini kita bicara tentang motif, tentang dasar mengapa sesuatu itu ada gitu, dia berasalnya bagaimana. Nah, untuk historis, faktor sejarah ini dia dapat menjadi sumber hukum material dalam arti ikut berpengaruh atas penentuan materi hukum administrasi negara. Jadi poin-poin hukum yang ada di masa lalu, misalnya katakanlah hukum Romawi, hukum Belanda, itu dapat menjadi faktor historis yang dapat menentukan pembentukan hukum itu sendiri. Sedangkan untuk faktor sosiologis, singkatnya itu adalah faktor sosial. Kalau kita bicara sosial, kita bicara masyarakat, di mana itu bakal mempengaruhi isi hukum positif. Jadi hukum itu akan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Faktor sosiologis ini penting teman-teman karena hukum yang tidak mencerminkan kehidupan masyarakat itu pada akhirnya mungkin akan timpang karena tidak ada dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sedangkan untuk faktor filosofis, dalam hal ini terdapat 2 hal penting. Yang pertama sebagai ukuran sumber untuk menentukan bahwa sesuatu bersifat adil, serta sebagai faktor yang mendorong seseorang untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Nah, pada akhirnya hukum administrasi negara itu akan memuat 2 hal ini teman-teman secara filosofis. Muatannya akan bersifat adil dan patut, serta dia akan mendorong seorang, atau dalam hal ini warga negara, untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Ini sedikit uraian tentang sumber hukum secara material. Berikutnya kita masuk
ke dalam sumber hukum yang secara formal. Boleh slide berikutnya. Nah, untuk yang formal, gue rasa ini udah sering disebut-sebut juga ya sama dosen di semester 1. Di antaranya tadi udah sempat di-mention juga, ada peraturan, ada jurisprudensi, ada doktrin, kemudian nanti ada takrak, dan juga nanti bakal ada konvensi gitu. Nah, sumber-sumber hukum formal ini pada dasarnya dia menjadi sumber hukum formal untuk hukum administrasi negara juga, teman-teman semua. Peraturan perundang-undangan itu jelas dalam produk hukum yang dibuat dan mengikat melalui mekanisme yang telah ditentukan. Sedangkan untuk jurisprudensi ini mungkin cukup penting juga nih teman-teman di lapangan hukum administrasi negara. Karena putusan hakim administrasi yang telah lalu, yang telah memutus perkara administrasi, dan sudah mempunyai putusan hukum yang tetap, putusannya itu dapat menjadi jurisprudensi dan sangat penting karena ada asas hakim aktif dalam peradilan tata usaha negara yang berfungsi untuk melengkapi hukum administrasi negara itu sendiri. Jadi jurisprudensi di sektor hukum HAN ini dia mempunyai peranan yang sangat penting, teman-teman. Aku ulangin berkaitan dengan asas hakim aktif dalam peradilan tata usaha negara. Nah, untuk informasi kalian untuk peradilan tata usaha negara, ini bakal jadi mata kuliah yang bakal kalian jumpai di sekitar semester 4 atau semester 5 gitu. Dan ini mata kuliah wajib, jadi kalian semua nanti bakal mengambil mata kuliah tersebut, peradilan tata usaha negara. Kemudian ada doktrin. Doktrin aku rasa semua udah tahu juga, ini adalah pendapat para ahli, yang mana dapat menjadi sumber hukum formal HAN itu sendiri, sebab pendapat ahli itu akan melahirkan teori-teori yang implikasinya juga akan memperkaya hukum administrasi negara itu sendiri. Aku rasa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin itu 3 hal yang cukup mudah dipahami teman-teman ya, apalagi di situasi kita sekarang, teman-teman di semester 1 dan semester 2. Slide berikutnya, boleh? Slide berikutnya. Ini tadi yang sempat aku mention juga, selain ada peraturan, jurisprudensi, dan doktrin, ada juga praktik administrasi negara atau konvensi, serta perjanjian. Konvensi atau praktik administrasi ini konteksnya adalah kebiasaan, yang mana konvensi ini merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi ini menjadi sumber hukum HAN, yaitu praktek dan keputusan hukum dari pejabat-pejabat administrasi atau hukum tak tertulis, tapi dia dipraktikkan di dalam kenyataan oleh pejabat-pejabat tersebut. Sedangkan untuk perjanjian, sebagaimana pengertian pada umumnya teman-teman semua, perjanjian merupakan perjanjian internasional yang diadakan baik oleh 2 negara ataupun dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Akibat perjanjian ini, pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau kita bicara tentang perjanjian, biasanya ujung-ujungnya itu akan mengarah kepada materi ratifikasi teman-teman semua. Karena suatu perjanjian, kalau aku nggak salah ingat, perjanjian internasional agar berlaku di suatu negara, itu perlu diratifikasi terlebih dahulu oleh negara yang bersangkutan. Itu boleh slide berikutnya. Kemudian
kita bicara tentang hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ini salah satu hal penting yang sering dibicarain di kampus teman-teman di universitas sebagai materi, dan aku rasa ini sering jadi soal ujian sih, entah untuk UTS, entah untuk UAS kayak gitu. Sebelumnya aku mau coba make share dulu. Di sini udah ada yang tahu belum? Atau udah baca-baca perbedaan HAN sama HTN? Atau bentar. Deborah Sinaga ada nggak? Deborah itu Suaranya bergema, Deb. apa ini Deborahnya sebenarnya aku Bang dari PMK. Oh, astaga, maaf. Ya, sorry, kirain ada dua Debbie. Deb, mungkin boleh coba bantu spoiler, masih ingat atau enggak perihal perbedaan HAN sama HTN? Mungkin tadi udah disebutin juga ya Bang sama siapa gitu tadi. Kalau misalnya hukum administrasi itu adalah hukum negara dalam bergerak gitu. Nah, kalau hukum tata negara itu hukum yang bergerak dalam negara diam. Mungkin itu kali Bang spoilernya. Oke. Tapi Debo tahu nggak maksud diam dan maksud bergerak itu arahnya kemana? Dalam pengertian seperti apa sih diam dan bergerak itu? Kalau misalnya arti bergerak dan diam itu mungkin dari pelaksanaannya kali ya Bang. Oke. Jadi Oke, thank you, Deb. Ada Sarimah? Lagi standby nggak? Ya Kak, gimana Kak? Oke. Sar, kalau saya ingat kamu perbedaan HAN sama HTN apa, Sar? Yang aku pahamin itu hukum administrasi negara itu lebih luas Kak dibandingin hukum tata negara. Jadi hukum administrasi negara itu kan membahas tentang wewenang dan hal-hal yang diatur dalam negara gitu kan Kak. Sedangkan hukum tata negara itu lebih berfokus ke lembaga-lembaga dalam suatu negara Kak. Yang aku pahamin gitu sih Kak. Oke, siap. Thank you, Sarima dan Deborah. Sorry, Sarima sama Deborah itu 2020 ya? Iya Kak. Oke. Oke, boleh slide berikutnya, Deb? Slide berikutnya boleh? Oke. Jadi yang tadi dijelasin sama Deborah sama Sarima itu udah benar juga. Ini aku coba tambahin menurut para ahli. Aku coba ambil dari 3 ahli. Pertama dari Donar yang jelaskan bahwa HTN itu fokusnya adalah menetapkan tugas-tugasnya. Sedangkan kalau HAN itu fokusnya adalah dalam pelaksanaan tugas yang sebelumnya telah ditentukan oleh HTN itu sendiri. Aku ulangin, kalau HTN fokusnya adalah untuk menetapkan tugas, menetapkan saja tugas-tugasnya. Sedangkan untuk HAN itu fokusnya adalah dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh HTN itu sendiri. Kemudian dari ahli berikutnya dikemukakan bahwa HTN itu mengatur mengenai dasar-dasar daripada negara. Di sini mungkin menyangkut aspek organisasi,
tugas-tugas organisasi secara strukturalnya begitu. Sedangkan untuk Han itu berfokus kepada pelaksanaan teknisnya. Itu berfokus pada implementasi teknisnya begitu. Slide berikutnya boleh? Dan ini merupakan satu pendapat ahli yang cukup terkenal juga, teman-teman semua. Ini menurut Oppenheim. Oppenheim itu menjelaskan bahwa HTN, ini seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh Ibu, bahwa HTN itu mengatur negara dalam keadaan diam. Artinya HTN di situ hanya membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta baik di tingkat tinggi dan di tingkat yang lebih rendah. Itulah kenapa menurut Oppenheim HTN itu fokusnya adalah negara di dalam keadaan diam. Sedangkan Han itu berfokus pada negara dalam keadaan yang bergerak. Artinya bahwa Han itu melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh HTN, baik di tingkat tinggi maupun di tingkat rendah. Mungkin sederhananya, seperti yang tadi sempat aku jelasin, HTN hanya sebatas menetapkan, membentuk, baik alat-alat perlengkapan negara, serta memberikan wewenang secara formalnya, tapi untuk pelaksanaan tugasnya, implementasinya, yang telah ditetapkan oleh HTN, itu menjadi fokus di dalam lapangan hukum administrasi negara. Mengenai ini mungkin boleh bisa lebih lanjut, Pak, jadi lebih jauh, karena seingat aku ini biasanya jadi soal-soal yang sering keluar di UTS atau UAS. Gitu. Slide berikutnya, boleh? Boleh, slide berikutnya, Dep. Oke, kemudian kita masuk ke materi mengenai wewenang dan tindakan pemerintah. Sebenarnya apa sih wewenang dan tindakan pemerintah ini dalam kerangka lapangan hukum administrasi negara? Boleh langsung ke slide berikutnya lagi. Oke, untuk wewenang, itu ada 3 jenis, teman-teman. Aku nggak tahu ini apakah udah dijelasin di kelas kalian atau enggak. Secara dasar itu ada 3. Ada atribusi, ada delegasi, dan ada mandat. Ada yang udah tahu nggak pengertian dari masing-masing ini? Atribusi, delegasi, atau mandat? Atau salah satunya? Angela Christina, ada nggak? Lagi standby kah? Ada Bang, tapi belum nyampe situ materinya. Oke, thank you. Oke, Bang. Ya, kalau Evila. Sama sih Bang, aku terakhir baru di sumber hukum administrasi negara aja. Oke, aku coba jelasin teman-teman semua untuk atribusi, delegasi, dan mandat. Yang pada dasarnya ini adalah sebuah pelimpahan wewenang. Kata kuncinya itu ya, pelimpahan wewenang. Untuk rinciannya kita bakal coba bahas di slide berikutnya. Boleh next?
Untuk atribusi, ini adalah pemberian kewenangan kepada badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Nah, badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang tersebut melalui atribusi, tanggung jawab kewenangannya itu berada di dalam pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Aku coba ulangin sekali lagi teman-teman ya. Atribusi ini adalah pelimpahan wewenang kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan yang telah ditentukan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Contohnya nanti teman-teman bisa lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang intinya menyebutkan bahwa presiden itu berwenang atas kekuasaan tertinggi. Jadi untuk segala sesuatu yang telah ditentukan di undang-undang yang menyangkut badan atau pejabat tertentu untuk melakukan wewenangnya, kita bisa menyebut itu telah terjadi pelimpahan wewenang secara atribusi. Dan tanggung jawab kewenangannya tersebut terdapat di pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Seperti tugas-tugas MA, tugas-tugas MK yang ada di Undang-Undang 45, itu aku rasa itu bisa disebut juga sebagai atribusi dari Undang-Undang Dasar atau hukum positif kepada badan atau pejabat tertentu. Itu untuk atribusi dari aturan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar, kepada pejabat atau badan tertentu. Itu untuk atribusi. Berikutnya, next slide. Nah, kemudian ada delegasi dan mandat. Kalau delegasi, ini merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Jadi misalnya aku adalah pejabat yang lebih tinggi nih, dan Gloria adalah pejabat atau badan yang lebih rendah. Terus aku mendelegasikan sebuah tugas kepada Gloria untuk dilaksanakan. Nah, dalam konteks delegasi ini, tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu beralih sepenuhnya kepada Gloria sebagai penerima delegasi. Tapi dalam konteks delegasi ini, dia itu harus ada dasarnya berupa peraturan pemerintah atau peraturan setingkatnya. Dalam contoh konkret, misalnya seorang gubernur mendelegasikan suatu tugas ke wali kota atau bupati yang ada di wilayah administrasi provinsinya. Nah, pendelegasian itu harus dituangkan mungkin di dalam peraturan gubernur. Jadi ada landasannya gitu. Tapi yang satu hal yang perlu diingat, tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dan perlu dipahami teman-teman, penerima delegasi ini adalah badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dibanding si pemberi delegasi tersebut. Sedangkan untuk mandat, itu kurang lebih sama juga, ada pelimpahan kewenangan dari badan yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah, tapi poin kuncinya adalah tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap berada pada si pemberi mandat. Jadi misalnya aku memberikan mandat nih, misalnya kepada Angel. Nah, sekalipun mandatnya udah aku kasih ke Angel, tapi tanggung jawabnya itu dan tanggung gugatnya itu masih ada di aku selaku pemberi mandat, begitu. Dan hal yang perlu teman-teman ketahui dalam prakteknya, pemberian mandat ini tidak meliputi semua aspek. Jadi, pemberi mandat itu tidak bisa melakukan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Misalnya menyangkut keuangan, struktur organisasi, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sangat fundamental gitu.
Dan ini juga sering terjadi kadang untuk menggantikan pejabat yang berhalangan melaksanakan tugas secara rutin. Misalnya Aman adalah kepala dinas perairan, definitif, udah resmi. Terus misalnya berhalangan untuk bekerja dalam suatu waktu tertentu. Nah, terus Aman memberikan mandat kepada Ciko misalnya untuk menggantikan atau melaksanakan tugas-tugas yang harusnya dilakukan oleh Aman. Tapi Ciko itu nggak boleh melakukan atau menerbitkan keputusan yang mempengaruhi anggaran, mempengaruhi struktur organisasi, dan sebagainya yang sifatnya fundamental. Dan satu lagi yang pengen aku ulangin, bahwasanya tanggung jawab dan tanggung ugatnya itu tetap berada pada si pemberi mandatnya itu. Itu dia untuk atribusi, delegasi, dan mandat. Berikutnya, aku rasa materi terakhir, boleh next slide. Nah, kemudian ini untuk tindakan pemerintah, teman-teman semua. Untuk tindakan pemerintah itu bisa dibagi dua, ada yang berdasarkan hukum dan ada yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Aku rasa secara nomenklatur dan redaksional ini mudah dipahami, teman-teman. Kalau berdasarkan hukum, artinya tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum, yang artinya akan melahirkan hak dan kewajiban. Dan tindakan ini berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatan-jabatan yang terkait. Kata kuncinya adalah dia akan menimbulkan akibat hukum, sehingga dalam implikasi lebih lanjutnya akan melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan untuk tindakan yang berdasarkan fakta atau nyata, itu adalah tindakan pemerintah yang pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Aku ulangin, jadi tindakannya tersebut tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dia miliki secara resmi, secara formal, sehingga dalam implikasi lebih lanjutnya, itu tidak menimbulkan akibat hukum tertentu. Nah, contoh dari tindakan pemerintah ini yang berdasarkan fakta atau nyata, memberikan bantuan, peresmian jembatan, dan lain-lain. Konteksnya mungkin lebih informal, teman-teman, dan tidak menimbulkan akibat hukum tertentu. Dan yang biasanya lebih sering dikupas ini, itu adalah tindakan berdasarkan hukum, teman-teman, poin yang nomor 1. Nah, apa sih lebih lanjut tindakan berdasarkan hukum ini? Kita coba bahas lebih lanjut, boleh slide berikutnya? Nah, dari tindakan hukum pemerintah, itu secara teoritis dapat melahirkan tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Aku ulangin, teman-teman, itu dapat melahirkan tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum privat itu adalah karena di situ ada kata privat ya. Jadi tindakan yang dilakukan pemerintah dengan pihak-pihak tertentu secara privat untuk melaksanakan pelayanan atau kepentingan umum. Misalnya pemerintah melakukan perjanjian kontrak dengan swasta untuk bangun suatu infrastruktur, misalnya untuk masyarakat di daerah tertentu. Nah, proses kontrak-kontrak seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat kita golongkan itu sebagai tindakan hukum privat. Dan yang tidak boleh dilupakan dalam hal ini adalah dalam rangka tugas pemerintahan, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan untuk tindakan hukum publik, bagaimana yang tertera di bawah, teman-teman di situ bisa dibaca, itu ada tindakan hukum pemerintah yang bersegi 1 dan tindakan hukum bersegi 2.
Bersegi satu ini artinya pemerintah secara sepihak itu melakukan tindakan tersebut. Sedangkan untuk tindakan bersegi dua itu artinya ada persetujuan antara pemerintah dengan pihak terkait, baik badan atau lembaga, untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, untuk tindakan hukum bersegi satu ini biasanya akan melahirkan keputusan-keputusan yang bersifat konkret, final, dan individual. Dan secara secara poin itu bisa dibedain teman-teman semua antara ciri yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka tindakan hukum publik dengan yang hukum privat. Kalau yang hukum publik jelas itu untuk kepentingan umum, sedangkan yang privat itu jelas untuk kepentingan individu. Kemudian untuk yang publik itu dilakukan atas dasar kewenangan, sedangkan yang untuk privat didasarkan atas dasar konsensus atau persetujuan begitu. Dan persetujuan ini merupakan aspek yang sangat erat pada dasarnya apabila kita bicara suatu hubungan perjanjian teman-teman secara privat. Itu adalah gambaran besar dari tindakan hukum yang pemerintah. Pemerintah ada dua, ada yang nyata dan ada yang berdasarkan hukum. Tindakan hukum itu bisa dibagi lagi menjadi tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Dan tindakan hukum publik ini dapat dibagi lagi menjadi yang segi satu dan segi dua. Kalau segi satu itu ada kecenderungan tindakan secara sepihak, sedangkan yang bersegi dua itu biasanya ada konsensus, itu ada perlu persetujuan dari pihak yang terlibat selain pemerintah. Itu untuk tindakan pemerintah. Slide berikutnya masih ada nggak kira-kira? Nah, ini adalah materi terakhir teman-teman tentang instrumen. Ini aku cuma mengulas secara singkat. BTW kurang ke atas, Dep. Aku rasa. Ini aku coba ulas secara singkat teman-teman mengenai instrumen. Instrumen pemerintahan itu ya secara teoritis bisa kita artikan sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam rangka melakukan, mengimplementasikan tugas-tugasnya. Kata kuncinya aku rasa ada di situ teman-teman semua. Alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah, administrasi dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Nah, dalam menjalankan suatu pemerintahan, maka jelas instrumen pemerintahan ini adalah satu hal yang sangat erat kaitannya gitu. Contohnya peraturan perundang-undangan, perizinan, dan lain sebagainya yang pada dasarnya dapat mendukung, menunjang pemerintah dalam mencapai tujuan di dalam tugas-tugasnya tersebut. Sebenarnya ada cukup banyak teman-teman instrumen pemerintahannya itu, alat-alat atau sarana-sarana ini, tapi aku di sini nggak akan menjelaskan secara rinci dari masing-masing instrumen tersebut mengingat keterbatasan waktu juga. Tapi intinya ini adalah suatu hal yang sangat melekat dalam kerangka lapangan hukum administrasi negara. Ini slide terakhir, boleh slide berikutnya kalau masih ada atau boleh deh slide berikutnya, ada nggak? Oh oke, masih ada ternyata. Instrumen ini dibagi dalam dua bentuk, ada yang fisik dan ada yang yuridis. Kalau fisik tentu secara entitas itu dapat dilihat teman-teman semua, seperti sarana transportasi,
gedung-gedung, dan lain sebagainya. Intinya ya dia nyata terlihat lah, entitasnya itu benar-benar dapat kita rasakan. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang instrumen yuridis, ini contohnya peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan lain-lain. Instrumen hukum keperdataan ini ada karena seperti yang sempat aku jelasin sebelumnya, perintah itu dalam praktiknya dia bisa melakukan tindakan hukum privat, mana di dalamnya ada value-value atau muatan mengenai keperdataan, khususnya mungkin dalam konteks perjanjian gitu antara pemerintah dengan swasta. Intinya sama, instrumen ini adalah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan yang fisik itu secara entitas terlihat dengan jelas, gedung sebagainya, sedangkan secara yuridis ini yang teratur secara formal dan ada mekanisme resminya dalam menerbitkan produk-produknya, peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, hukum keperdataan. Slide berikutnya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa aku sampaikan dalam mentoring sore hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan tambahan untuk teman-teman semua dalam mengarungi mata kuliahan di dalam 1 semester ke depan ini, secara khusus buat adik-adik semester 2. Sekian aku balikin ke pengurus PMK FA. Oke, thank you Bang David. Selanjutnya kita mau ada sesi tanya jawab. Boleh kalau ada yang mau nanya langsung raise hand aja. Boleh Rata. Oke. Izin bertanya Bang. Berarti kan kalau tadi kita bicara HAN kan itu kita berbicara membatasi kekuasaan dari penguasa gitu agar tidak sewenang-wenang. Bagaimana sih bisa kita nilai kalau misalkan ini tuh dia lagi sebagai anggota legislatif, ini dia sebagai warga biasa yang mencintai lingkungannya, karena bisa aja dia misalkan nih bersih kota tapi dianggap sebagai kampanye dari program dia, tapi bisa aja kan dia sebagai warga kota yang cinta lingkungannya. Jadi gimana sih kita harus menilai kalau ini dia lagi berperan sebagai ini dia berperan sebagai ini? Makasih Bang. Oke, berarti kalau yang aku tangkap dari pertanyaan Tevata, bagaimana sih cara kita memberikan batasan dia berbuat sesuatu dalam kedudukannya sebagai A dan berbuat sesuatu dalam kedudukan sebagai B. Itu ya kira-kira ya. Betul dalam Bang. Contoh yang Tevata kasih tadi, misalnya dia anggota legislator atau DPR, bersih-bersih kota, bagaimana kita melihatnya, apakah dia melakukan itu dalam kerangka dia sebagai warga negara atau dia sebagai anggota DPR, gitu ya intinya ya? Betul Bang. Oke. Sebenarnya untuk administrasi, dalam konteks pertanyaan yang Reva ajukan tadi, aku rasa perbedaannya itu bisa kita gali dalam konteks formalitasnya gitu, Rev. Jadi ini kita pakai contoh yang Reva pakai ya, secara gamblang. Misalnya dia beres-beres kota gitu, atau bersih-bersih. Nah, kita lihat dulu itu secara formalitas, itu apakah memang sudah ditentukan dulu sebelumnya, entah melalui keputusan, entah melalui perizinan. Misalnya dia beres-beres
tidak secara individual gitu, tapi secara kolektif misalnya. Nah, aku rasa kalau kita udah bicara itu, apa yang dia lakukan itu bukan dalam rangka dia sebagai warga negara biasa. Kecuali kalau misalnya tidak ada angin, tidak ada hujan, terus tiba-tiba dia bersih-bersih kota kayak gitu. Kita bisa nyebut itu dia bertindak memang atas dasar inisiatifnya sendiri sebagai warga negara. Persoalan apakah kita menganggap itu sebagai kampanye atau enggak, menurut aku pada akhirnya itu hal yang tidak bisa terhindarkan secara perspektif. Karena secara politis itu akan apa ya? Akan bisa selalu terkait kayak gitu. Apalagi kalau misalnya yang bersangkutan katakanlah adalah kandidat atau calon tertentu gitu ya, misalnya dalam kontestasi politik yang sudah dekat kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia lakukan itu karena memang udah ada programnya dari pusat atau dari daerah, ada kegiatan harus melakukan itu, maka aku rasa kita sudah tidak berada dalam ranah dia melakukan hal tersebut secara pribadi gitu, tapi secara kolektif mungkin kelembagaan atau secara badan. Kayak gitu mungkin, Ref, ada feedback atau follow up? Makasih banyak Bang, tapi kan ya bener sih tadi kata Abang tidak bisa lepas gitu, karena kan kalau kita lihat nih misalkan di kontestasi pemilu gitu, petahana lawan calon baru kan pasti agak susah, karena kan program-program petahana itu kan bisa jadi bahan kampanye lah gitu. Terima kasih Bang. Ya, betul. Ini aku masuk sedikit lagi ya buat Renata, ini menarik. Nah, tapi menariknya adalah program-program petahana yang bisa dia jadikan bahan kampanye. Ini maksud Revata tadi oleh si petahananya bersangkutan kan ya? Betul Bang. Nah, tapi di sisi lain, program-programnya si petahana itu bisa dijadikan juga bahan oleh si pesaing, oleh pesaingnya. Ya dia kayak bilang kekurangan program ini bla 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 gini gitu. Jadi kebijakannya itu pada akhirnya bakal kembali ke perspektif masing-masing. Petahana akan mengatakan di kampanyenya program dia itu baik misalnya. Sedangkan si saingan politiknya itu akan mengatakan programnya itu nggak baik gitu. Karena menurut aku pribadi kebijakan itu nggak ada yang apa ya, mungkin sifatnya mutlak gitu. Kayak misalnya harga bahan baku deh. Misalnya petahana punya program bahan baku di pasar murah gitu. Terus dia kampanye dia menyejahterakan ibu-ibu misalnya gitu. Karena harga bahan baku murah. Tapi pesaingnya bisa bilang di kampanyenya program petahana itu menyengsarakan petani karena harganya murah. Jadi petani nggak dapat keuntungan secara optimal gitu. Ini kalau kita bicara secara lebih jauh ya, Ref, dalam konteks yang tadi kamu mau sampaikan. Gimana, Ref? Ada tambahan follow up? Sudah terjawab sekali Bang, makasih banyak Bang. Oke, Revata, terima kasih sekali. Bagus pertanyaannya, Ref. Kayaknya kamu yang aktif-aktif di kelas gitu ya, pada nanya. Waduh, bukan dong Bang. Oke, berarti nanti harus ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, aku mau tanya dong. Mengenai asas yuridikitas, apakah jika tindakan pejabat administrasi yang melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban? Oke, Gloria nanya ya. Oke, itu bisa. Ini aku jawab coba setahu aku ya, Gloria dan semua. Jadi kalau misalnya seorang pejabat administrasi dia melakukan suatu perbuatan administrasi yang tidak sesuai dengan kepatutan, itu dia bisa dimintai pertanggungjawabannya. Dan dalam konteks lebih lanjut, biasanya hal-hal ini bakal diselesaikan di peradilan tata usaha negara gitu. Kalau memang perbuatannya itu dalam konteks hukum administrasi ya,
Beda kalau misalnya dia berbuat hal-hal pidana atau perdata gitu. Mungkin itu udah agak sangat melebar gitu. Tapi dalam konteks hukum administrasi negara, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak patut sesuai dengan kewenangannya, soalnya kalau kita bicara kewenangan, nanti teman-teman di semester berikutnya atau semester ini mungkin bakal belajar tentang kesewenang-wenangan, melampaui wewenang, dan sebagainya gitulah. Dan itu kadang ada perbedaan karakteristiknya gitu, melampaui wewenang, sewenang-wenang, tidak sesuai wewenangnya segala macam. Dan itu bisa dimintai pertanggungjawaban di peradilan hukum tata usaha negara. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, untuk proses beracaranya itu nanti kalian bakal belajar, aku lupa itu antara di semester 4 atau di semester 5. Jadi sekalipun dia pejabat administrasi, dia tidak berarti dia kebal ya terhadap perbuatan yang seharusnya dia pertanggungjawabkan. Gitu Gloria, kira-kira ada follow up atau feedback? Cukup jelas sih Bang. Thank you Bang. Oke. Ini sorry agak keluar topik. Aku pengen nanya, ini ada satu partisipan atas nama teman Kaisar dalam kurung dulu. Boleh coba dipanggil nggak, Dep? Itu siapa, Dep? Boleh Bang, mungkin Kalau boleh. aku yang panggil, kayaknya nggak tetap. Boleh sih Bang, langsung dipanggil aja. Tapi kayaknya dia nggak nyibak deh. Halo, no-name, teman Kaisar dalam kurung dulu. Atau aku chat aja deh, boleh lanjut, Dep, kalau masih ada pertanyaan. Boleh Bang, ada rupanya. Yaudah, sok Niko. Bang mau nanya tentang tadi yang arbitrasi delegasi sama mandat. Kalau yang mandat tadi kan udah dikasih contoh tentang kalau misalkan, maksudnya kalau dia kan emang nggak dikasih tanggung jawab itu tetap pada yang pemberi mandat. Tadi mungkin udah dijelasin, cuman agak putus-putus. Kalau misalkan arbitrasi itu, bukan, kalau misalkan delegasi itu kapan seseorang itu bisa dikasih delegasi, Bang? Oke, ini konteksnya delegasi sama mandat berarti ya? Nggak ada sangkut pautnya ke atribusi ya? Oh iya, nggak ada. Dua itu aja, Bang. Oke. Oke, biasanya untuk konteks delegasi, kan tadi sempat bilang ya kalau mandat itu tuh di suatu lingkungan pemerintahan di mana seorang pejabat yang seharusnya secara rutin melakukan suatu hal, tiba-tiba dia berhalangan gitu. Terus dia memberi mandat pada pejabat bawahnya untuk melakukan atau menggantikannya, tapi tidak boleh melakukan keputusan strategis dalam hal keuangan, merubah struktur organisasi, dan sebagainya. Itu adalah keadaan situasi di mandat. Nah, kalau yang di delegasi ini biasanya kita bicara dalam taraf atau situasi yang lebih formal. Kayak misalnya Presiden memberi delegasi kepada menterinya untuk melakukan program atau kegiatan, atau seperti yang tadi sempat aku bilang, misalnya gubernur ngasih delegasi kepada wali kota atau bupati di provinsinya untuk melakukan pelayanan publik gitu. Jadi itu udah sangat formal intinya. Atau contoh lainnya gini, misalnya untuk mengurus akta kelahiran itu diurus di Kementerian Dalam Negeri, di Kemendagri gitu. Nah, terus Kemendagri ini melimpahkan wewenangnya itu mendelegasikan kepada Pemda untuk mengurus akta kelahiran masyarakat. Nah, ini konteksnya adalah udah formal menyangkut pelayanan publik yang dilimpahkan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Jadi kalau yang aku pelajari itu perbedaannya ada di taraf formalitasnya itu sih, gitu kira-kira. Menjawab nggak ya, Nick? Atau masih bingung?
yang awal tadi udah lumayan menjawab sih Bang. Cuman tadi kan sempat pas kelas terakhir tuh kayak ngebahas desentralisasi gitu ya, pembagian kekuasaan ke pemerintahan daerah. Itu maksudnya ada kesamaan nggak sih dengan ini, dengan si itunya apa delegasi ini? Iya. Kalau menurut aku itu pada dasarnya berkaitan, tapi memang ada prinsip-prinsip yang yang harus diperhatiin gitu. Jadi dalam proses desentralisasi itu kan daerah itu nggak boleh ngatur hal-hal seperti keuangan, fiskal, moneter, pertahanan kayak gitu-gitu. Jadi dalam konteks desentralisasi itu tidak semua hal yang tidak semua delegasi itu bisa diberikan untuk setiap hal. Tapi kalau kita bicara desentralisasi itu nanti sebenarnya bisa melebar lagi ke proses otonomi daerah sebenarnya. Jadi memang udah dua aturan normatif yang berbeda, tapi aku rasa itu memang masih berkaitan pada dasarnya. Bisa ditemukan di situ, tapi tidak terbatas di situ. Karena kalau aku pakai contoh yang Kemendagri ke Pemda tadi, itu kan bukan dalam konteks pemerintah pusat presiden secara langsung kepada Pemda. Aku rasa gitu nih. Maaf ya kalau Thank you, Bang. Kalau tidak terlalu memuaskan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kita udahin aja sesi mentoring kita hari ini. Dan aku mau ini nih ngingetin lagi, minggu depan kita masih ada mentoring simulasi UTS. Pementornya itu ada dari Bang Sebastian sama Bang Tobias dari angkatan 2019. Jadi ditunggu lagi ya kehadirannya teman-teman minggu depan. Jamnya jam 3:45 lagi. Thank you semuanya, udah boleh leave. Thank you juga buat Bang David. Oke, thank you ya. Thank you semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah perkataan. Semangat semester 2-nya, semoga sukses selalu dan semoga nilai-nilai kalian semester 2 memuaskan dan dapat IP 4.00. Sehat selalu semua. Terima kasih.